Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Barmus Anhar dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah presentasi tentang kondisi hubungan industrial di Indonesia terhadap analisis gelombang PHK sektor manufaktur dan implikasi putusan MK nomor 168 tahun 2023. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025 2026 pada mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial MJ 701. Yang pertama, identifikasi sektor dan kasus. Potret realita hubungan industrial sektor manufaktur tekstil dan produk tekstil atau TPT di Indonesia. Identifikasi sektor manufaktur tekstil, Badai Efisiensi Industri Padat Karya, berdasarkan laporan resmi koran Kompas.com, Tempo dan data Kemenker RI tahun 2025 sampai 2026. Yang pertama, pada sektor utama yaitu industri padat karya padat karya ini bisa diartikan bahwa kegiatan produksi itu yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada mesin. Yang kedua, pada sektor manufaktur tekstil, garmen dan alas kaki atau TPT. Yang selanjutnya lokasi sentra eh, manufaktur ini banyak di atau terjadi pada daerah yang pertama di Provinsi Jawa Barat, yang kedua Jawa Tengah, Banten, dan Tangerang. Fenomena utama pada kasus ini adalah penutupan pabrik bersejarah seperti kasus PT Sritek dan puluhan pabrik garmen akibat penurunan permintaan ekspor dan tekanan impor ilegal. Dan sumber berita ini dimuat oleh berita resmi yang pertama dari Kompas Mani, Aktual.com, dan siaran pengadilan MK 2004-2026. Isu utama hubungan industrial pada kasus ini adalah yang pertama badai PHK dan hak pesangon yang diartikan di sini bisa digambarkan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang melibatkan lebih dari 79.000 pekerja sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026. Yang selanjutnya timbul perselisihan terkait kejelasan penyerahan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja atau UPMK, serta efektivitas program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Lalu pada putusan MK nomor 168 tahun 2023 ini, uji materi UU Cipta Kerja oleh Serikat Buruh mengabulkan 21 norma kunci ketenagakerjaan pada akhir tahun 2024. Mahkamah Konstitusi memerintahkan memberlakukan kembali upah minimum sektoral, pembatasan ketat sistem kerja kontrak atau PKWT dan outsourcing, serta pembatasan tenaga kerja asing atau TKA. Teori hubungan industrial yang pertama, sistem tripartisme, interaksi sinergis antara pemerintah, regulator mediator Kemenker, pengusaha Apindo atau API, dan pekerja, Serikat Buruh KSPI, SPMI dalam menjaga ketahanan industrial. Yang kedua, negosiasi kolektif, proses bipartit melalui musyawarah untuk perjanjian kerja bersama atau PKB. Menjadi instrumen krusial dalam menyepakati opsi perumahan karyawan atau besaran pesangon sebelum keputusan PHK diambil. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan. Penerapan kerangka hukum pasca putusan MK nomor 168 tahun 2023 ini yang menuntut kepastian hukum, pengutamaan tenaga kerja Indonesia atau TKI, dan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang adil. Data dampak PHK nasional di sini kurang lebih mungkin lebih dari 79.302 total pekerja ter-PHK per tahun 2025 sampai 2026. Skala kerentanan sosial sektor padat karya atau yang kita sebut di sektor industri yang banyak eh, pekerjanya, pekerja manusianya dibanding mesin, berdasarkan statistik resmi Kemenker dan Disnakertrans Jawa Tengah pada bulan Agustus 2026, sektor tekstil dan garmen menyumbang 51,4% dari seluruh total kasus PHK nasional. Wilayah dengan dampak tertinggi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Pelemahan daya beli pasar global dan gempuran imbal barang impor murah menjadi pemicu efisiensi besaran-besaran ini. Yang selanjutnya, apa dampak terhadap beberapa stakeholder? Yang pertama, dampak bagi para pekerja yaitu
tentu saja kehilangan pendapatan tetap, ancaman kemiskinan struktural, dan ketidakpastian jaminan sosial pasca pemutusan kerja. Yang selanjutnya, dampak bagi dunia usaha dari dampak stakeholder ini adalah yang kedua dampak bagi dunia usaha, yakni penurunan kapasitas produksi, kerugian operasional akibat utilisasi mesin yang rendah, serta erosi kepercayaan investor. Yang selanjutnya juga dampaknya adalah terhadap sosioekonomi. Menurunnya daya beli masyarakat di sekitar daerah, sentra, industri, serta meningkatnya beban sosial penanganan pengangguran negara. Dari presentasi ini kita bisa lihat penyebab PHK sektor tekstil di sini pelemahan pasar dan impor ilegal mencapai 45%, beban biaya baku dan listrik mencapai 25%, otomatisasi dan digitalisasi 18%, dan selanjutnya sengketa upah dan hubungan kerja 12%. Impor ilegal berbaju predatory breaching dan penurunan permintaan ekspor menjadi faktor dominan sekitar 45% yang menggerus daya saing manufaktur tekstil nasional. Putusan MK versus Undang-Undang Ciptaker, aspek ketenagakerjaan dari aspek ketenagakerjaan, poin upah minimum. Ketika ketentuan UU Cipta Kerja yang lama itu menghapus upah minimum sektoral. Nah, hasil putusan MK nomor 168 tahun 2023 wajib memperlakukan kembali upah minimum sektoral. Langsungnya pada aspek sistem PKWT atau kontrak, pada Undang-Undang Cipta Kerja yang lama ditentukan bahwa adanya batas waktu tidak diatur tegas di undang-undang. Lalu ada setelah hasil putusan MK 168 tahun 2023, PKWT maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan. Yang selanjutnya pada aspek tenaga kerja alih daya atau outsourcing, jenis pekerjaan tidak dibatasi pada Undang-Undang Cipta Kerja lama. Lalu Menteri harus membatasi jenis pekerjaan outsourcing ini yang setelah keluarnya hasil putusan MK nomor 168 tahun 2023. Yang selanjutnya juga pada aspek tenaga kerja asing, pada Undang-Undang Cipta Kerja yang lama, di sini adanya kemudahan izin masuk tenaga kerja asing. Nah, lalu ketika ada putusan MK nomor 168 2023 bahwa TKA itu wajib sebelum TKA itu harus ataupun wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia ataupun TKI terlebih dahulu. Alur penyelesaian konflik. Di sini beberapa alur yang mesti dilaksanakan ataupun dilakukan untuk bisa menyelesaikan sebuah konflik yang telah terjadi. Yang pertama, perundingan bipartit musyawarah internal antara serikat, pekerja, dan manajemen maksimal 30 hari. Yang kedua, mediasi tripartit fasilitasi oleh mediator di Snaker jika perundingan bipartit gagal. Yang ketiga, konsiliasi atau arbitrase, upaya penyelesaian perselisihan melalui pihak ketiga netral yang disepakati. Yang terakhir adalah pengadilan hukum internasional atau proses hukum di pengadilan hukum industrial ya. Proses hukum di pengadilan hubungan industrial hingga putusan kasasi Mahkamah Agung. Rekomendasi solusi harmonis yang pertama harus adanya transparansi bipartit supaya membuka keterbukaan informasi kondisi keuangan perusahaan sejak awal guna mencegah konflik penutupan pabrik secara sepihak. Yang kedua, solusinya adalah untuk memisahkan undang-undang ketenagakerjaan. DPR dan pemerintah harus merumuskan undang-undang ketenagakerjaan baru pasca putusan MK secara partisipatif demi kepastian hukum. Yang ketiga, tentunya adalah harus adanya program skilling dan reskilling, meningkatkan keahlian pekerja dalam menghadapi otomatisasi teknologi dan restrukturisasi industri padat karya modern. Terima kasih. Demikian pemakaran presentasi video ujian akhir semester yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.